Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Roza Yunita. Saya selaku dosen penanggung jawab Praktikum Bioteknologi akan memberikan tahapan-tahapan penjelasan terkait dengan materi-materi yang akan kita praktikumkan di mata kuliah bioteknologi. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan melakukan praktikum dengan judul materi terkait isolasi DNA. DNA adalah material yang harus tersedia terlebih dahulu sebelum kita melakukan berbagai analisis, baik untuk tujuan analisis genom maupun untuk analisis rekayasa. DNA tersimpan di dalam inti sel dan dilindungi oleh membran dan dinding sel. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan DNA murni, maka pelindung-pelindung tersebut harus disingkirkan tanpa merusak keutuhan DNA itu sendiri. Baiklah, secara umum ada 3 prinsip dasar dalam kegiatan isolasi DNA. Prinsip pertama yaitu adalah pemecahan jaringan untuk membebaskan sel-sel atau biasa juga kita sebut dengan lisis. Pada umumnya, pemecahan jaringan ini kita lakukan secara mekanis menggunakan mortar, kemudian juga dibantu dengan penambahan nitrogen cair untuk mempermudah penggerusan. Tahap selanjutnya adalah melakukan proses lisis yang bertujuan untuk mengeluarkan isi sel dengan menggunakan senyawa-senyawa yang bersifat deterjen. Biasanya pada praktikum bioteknologi ini deterjen yang kita gunakan itu adalah SDS dan CTAP. SDS dan CTAP ini berfungsi untuk mendegradasi membran sel dan protein. Prinsip yang kedua yaitu deproteinase pada molekul DNA. Deproteinase itu adalah proses untuk menghilangkan molekul-molekul protein yang membungkus DNA tersebut. Metode pengendapan DNA biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan senyawa-senyawa seperti kloroform, isoamil alkohol, kemudian fenol. Sedangkan untuk tahap ketiga atau tahap akhir dari isolasi DNA ini adalah pemanenan DNA. Dengan bantuan sentrifugasi, maka DNA yang sudah diberi alkohol atau etanol tadi dapat dipanen dengan membuang cairan yang ada, sehingga diperoleh hasil endapan DNA murni yang bebas dari senyawa-senyawa debris. Hai, saya Maitesya Oktaviani. Pada kesempatan ini akan menjelaskan materi tentang isolasi DNA tumbuhan. Adapun bahan yang digunakan yang pertama adalah sampel daun tanaman. Selanjutnya, buffer 1,5 CTAP dan beta merkaptoetanol, isopropanol, kloroform dan isoamil alkohol, washing buffer 1, dan washing buffer 2. Kemudian peralatan yang digunakan adalah mikropipet, tip, tube Eppendorf, mortal dan pistil, spatula, vortex, selanjutnya microcentrifuge. Microcentrifuge ini memiliki 24 well untuk mencentrifuge tube yang akan kita gunakan. Kemudian water bath yang suhunya sudah diatur dengan suhu 65 derajat Celcius. Oke, langsung saja ke tahapan pekerjaannya. Yang pertama kita lakukan, sampel daun tanaman dimasukkan ke dalam mortal. Kemudian, sampel daun digerus dengan gerakan memutar searah. Setelah sampel daun halus, dimasukkan ke dalam tube Eppendorf 2 mili. Selanjutnya, ditambahkan buffer, CTAP, dan beta merkaptoetanol sebanyak 1 ml.
Untuk menghomogenkan campuran dilakukan dengan vortex. Ini adalah campuran yang sudah homogen atau tercampur dengan rata. Sampel yang telah homogen tadi selanjutnya akan diinkubasi di water bath dengan suhu 65 derajat Celcius selama 1 jam. Setiap 10 menit, larutan dibolak-balik dan diinkubasi lagi. Setelah 1 jam, larutan yang telah homogen kita ambil, lalu ditambahkan CI sebanyak 500 mikroliter. Selanjutnya, tabung dibolak-balik selama 10 menit. Setelah 10 menit, tub disentrifuge. Tub diletakkan pada lubang atau well yang saling berseberangan. Kemudian ditutup. Kecepatan yang digunakan adalah 14.000 rpm selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita akan melihat terjadi beberapa fase di dalam tub ini. Yang kita ambil nantinya adalah fase yang cair di bagian atas yang disebut dengan supernatan, sedangkan fase yang memadat di bagian bawah kita sebut sebagai debris atau sampah. Selanjutnya kita siapkan tub Eppendorf baru yang steril. Kemudian supernatan atau fase yang cair dari kegiatan sebelumnya kita ambil sebanyak 800 mikroliter. Kemudian dipindahkan ke tabung steril yang baru. Selanjutnya diambil isopropanol sebanyak 0,7 kali volume dari supernatan yang didapatkan, lalu dicampurkan dengan supernatan. Selanjutnya, tub diinkubasi di suhu minus 20 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah 1 jam, tub yang diinkubasi diambil dan dilakukan sentrifugasi. Sentrifugasi dilakukan selama 10 menit dengan kecepatan 14.000 rpm. Setelah disentrifuge, kita akan melihat terdapat endapan pelet DNA di bagian dasar tub. Nah, selanjutnya larutan ini akan kita buang, sedangkan pelet DNA yang berada di dasar tabung tetap kita pertahankan. Pelet DNA selanjutnya kita cuci dengan washing buffer 1 sebanyak 500 mikroliter. Tub ini selanjutnya akan disentrifugasi dengan kecepatan 14.000 rpm selama 10 menit. Setelah 10 menit, larutan WB1 dibuang.
Kemudian, pada pelet DNA ditambahkan washing buffer 2 sebanyak 500 mikroliter. Kemudian tub ini disentrifugasi lagi dengan kecepatan 14.000 rpm selama 10 menit. Nah, selanjutnya larutan WB2 kita buang. Kemudian pelet DNA yang berada di dasar tub kita kering anginkan. Setelah tub dikering anginkan, langkah terakhir adalah pelarutan pelet DNA dengan TE buffer. TE buffer yang kita gunakan adalah sebanyak 50 mikroliter. 50 mikroliter TE buffer ditambahkan ke dalam tub yang berisi pelet DNA. Kemudian dilakukan pipetting agar pelet DNA bisa larut. Nah, inilah DNA tanaman yang telah berhasil kita isolasi dan kita larutkan. Langkah selanjutnya adalah kita visualisasikan DNA yang telah kita dapatkan. Visualisasi dilakukan dengan elektroforesis. Oke rekan-rekan sekalian, setelah rekan-rekan memperoleh hasil isolasi DNA, maka tahap selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memvisualisasi hasil isolasi DNA dengan menggunakan metode elektroforesis. Teknik elektroforesis ini merupakan salah satu teknik pemisahan molekul dengan menggunakan arus listrik berdasarkan pada perbedaan berat atau besar molekul tersebut. Prinsip dasar pemisahan molekul diamati dari derajat perpindahan yang disebabkan oleh adanya perbedaan berat molekulnya pada membran berpori yang biasanya kita gunakan yaitu adalah gel agaros. Nah, pada saat elektroforesis ini ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi elektroforesis itu. Yang pertama itu adalah berat molekul, di mana senyawa yang memiliki berat molekul lebih besar akan lebih lambat dibandingkan dengan senyawa yang memiliki berat molekul lebih kecil. Karena DNA itu bermuatan negatif, maka arah migrasinya nanti akan berpindah dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Kemudian faktor kedua yang mempengaruhi elektroforesis ini adalah konsentrasi gel. Semakin besar konsentrasi gel agaros yang kita gunakan, maka akan semakin kecil pori-pori yang akan dilalui, sehingga laju migrasi molekul DNA juga akan semakin melambat. Kemudian faktor ketiga yaitu bentuk konformasi dari molekul DNA itu sendiri. Faktor keempat berkaitan dengan kekuatan arus listrik yang kita gunakan selama merunning elektroforesis. Nah, untuk tahapan elektroforesis, yang pertama kita lakukan adalah penyiapan gel agaros. Bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah agaros powder. Ini yang sudah ditimbang sebanyak 1 gram. Selanjutnya, buffer TBE sebanyak 100 ml. Dan ethidium bromide sebagai pewarna. 1 gram gel agaros kita masukkan ke dalam botol Scott. Lalu ditambahkan 100 ml TBE buffer. Kemudian gel dipanaskan di dalam microwave selama 1,5 menit. Nah, pada agar yang telah mencair ini, kita tambahkan ethidium bromide sebanyak 10 mikroliter.
kemudian dihomogenkan. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pencetakan gel agarose. Yang kita butuhkan adalah gel tray dan comb atau sisir. Selanjutnya, gel dituangkan ke dalam cetakan. Lalu dibiarkan mengeras kira-kira selama 30 menit. Setelah 30 menit, gel agarose siap digunakan. Nah, ini yang disebut dengan perangkat elektroforesis. Gel agarose yang telah kita cetak tadi, kita masukkan ke dalam bak elektroforesis yang sebelumnya telah diisi dengan buffer TBE. Kemudian kita siapkan koktail elektroforesis. Yang pertama yang kita perlukan adalah 10 kali BPB sebagai pewarna dan pemberat DNA. BPB yang diambil sebanyak 1 mikroliter per sampel. Selanjutnya, pada lubang 1 kita tambahkan 2 mikroliter lambda DNA dan 7 mikroliter buffer TE. Selanjutnya, pada lubang 2, 3, 4 kita tambahkan masing-masingnya 2 mikroliter hasil isolasi DNA yang telah kita dapatkan. Nah, koktail yang telah kita siapkan tadi kita masukkan ke dalam well yang ada di dalam gel agarose. Setelah semua sampel berada di dalam well, kita pasang tutup wadah elektroforesis. Kemudian dinyalakan. Tegangan arus listrik yang kita gunakan adalah 100 volt dengan waktu running selama 30 menit. Selanjutnya, kita lakukan elektroforesis. Setelah 30 menit, gel agarose kita visualisasikan dengan gel documentation system. Untuk perbandingan, ini adalah kondisi gel agarose sebelum dilakukan elektroforesis, di mana sampel DNA beserta BPB berada di dalam well pada bagian atas. Sementara setelah elektroforesis selesai, sampel DNA dan BPB telah bermigrasi kepada bagian ini. Ini perangkat gel doc system, di mana sampel gel agarose kita letakkan di pada bagian ini. Selanjutnya dipapari sinar UV. Setelah dipapari sinar UV, inilah yang bisa kita amati. DNA yang telah kita isolasi berpendar. Pada
Kolom pertama adalah lambda DNA sebagai marker, sedangkan 2, 3, dan 4 adalah DNA tanaman yang telah kita isolasi sebelumnya. Demikian kegiatan isolasi DNA dan visualisasi DNA tanaman yang telah kita lakukan. Baiklah rekan-rekan perhatikan sekalian, demikianlah penjelasan terkait dengan isolasi DNA kemudian elektroforesis. Semoga dengan pemaparan ini pemahaman teman-teman terkait dengan isolasi DNA dan elektroforesis bisa meningkat. Demikian, sampai ketemu di materi-materi selanjutnya. Dadah.